dan al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan bapak hadirin, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya miliknya. Mudah-mudahan silaturahim kita di siang hari ini untuk sejenak melingkar iman di taman surga. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dan tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Insya Allah kita melanjutkan tema tentang fikih atau tadabbur al-asmaul husna, ya. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas lebih jauh, lebih dekat, lebih akrab, berkenalan dan bertaaruf dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semakin ingin terus mendekat kepadanya untuk menemukan cahaya-cahaya di kehidupan kita. Kita akan bersama nama Allah An-Nur, Allah yang maha bercahaya atau Allah yang maha mencahayai. An-Nur, ya. Dan An-Nur ini menjadi salah satu nama di dalam surat Al-Quran, ya. Surat An-Nur, ya. Baik. Nur itu artinya cahaya. Allah An-Nur, Allah yang maha, bisa Allah yang maha bercahaya atau Allah yang maha mencahayai. Allah An-Nur. Surat keberapa An-Nur dalam Al-Quran, ibu-ibu? 24, ya. Baik. Baik. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kata An-Nur di dalam Al-Quran itu terulang 49 kali. Ini secara umum. Jadi ada kata An-Nur, cahaya, di dalam Al-Quran yang terulang 49 kali. Gak usah dicek ya Bu, ya. Insya Allah percaya saja. Nanti kalau ngecek kajiannya nanti kita habis waktunya. Dari 49 kali tentang kata An-Nur atau cahaya yang terulang dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada nama Allah An-Nur, itu cuma kita temukan di satu ayat saja, yaitu di surat An-Nur ayat 35. Ismullahi An-Nur fil Quran warada marratan wahidatan. Dari 49 kata An-Nur dalam Al-Quran, hanya satu ayat yang menunjukkan An-Nur yang dialamatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah An-Nur ayat 39. Di sana ada kata Allahu nurus samawati wal ardi. Surah An-Nur ayat 35. Ya. Ada tidak? Ada, ya. Baik. Jadi saya ulang kembali, dari kata An-Nur yang terulang berapa dalam Al-Quran? 49. Kata An-Nur yang menunjukkan nama Allah cuma satu, yaitu di surah An-Nur ayat 35. Ya. Di sana ada kata Allahu nurus samawati wal ardi. Allah lah cahaya langit dan bumi. Ya. Kata Ibnu Zuraiz atau kata Ibnu Jarir, mohon maaf, yang disebut dengan Allah itu cahaya matahari, ya, cahaya langit dan bumi adalah Allah itu hadi man fis samawati wal ardi fahum binurihi ilal haqqi yahtadun. Kata Ibnu Jarir, yang disebut dengan Allah itu cahaya langit dan bumi artinya adalah Allah lah yang memberikan petunjuk atau memberikan cahaya
kepada siapapun yang ada di langit dan yang di bumi, maka mereka dengan cahaya Allah itu senantiasa mendapatkan petunjuk dalam kehidupan. Contoh pernah kita sampaikan ibu bapak sekalian. Jadi yang disebut Allah mencahayai siapa yang di langit dan di bumi ini bukan hanya kepada manusia ya, dan bukan hanya kepada orang berislam. Secara umum Allah kasih cahaya semua yang ada di langit dan di bumi agar dia senantiasa bisa menjadi kehidupan dengan baik. Contoh pernah saya sampaikan kepada bapak dan ibu. Di Afrika Utara itu kan ada bangau yang terbang ke Libanon setiap musim ketika terjadi migrasi. Itu bangau terbang dari Afrika Utara ke Libanon itu kan ribuan kilometer. Tetapi tidak ada satupun bangau yang terbang melintasi berbagai negara sampai ke Libanon itu tersesat. Padahal tidak menggunakan Waze, tidak menggunakan Google Map ya dan lain sebagainya. Para ilmuwan mengatakan kenapa para bangau yang migrasi dari Afrika Utara ke Libanon itu tidak ada yang tersesat. Misalnya tiba-tiba muncul di Cicahem atau di Sukajadi, tak ya. Para ilmuwan menduga bahwa bangau-bangau itu terbang mengikuti arah matahari. Mengikuti arah matahari. Tapi ternyata bangau itu pun terbang di kegelapan malam. Di kegelapan malam, di pekat, tidak ada cahaya sama sekali. Tetapi mereka tidak tersesat sampai ke Libanon. Pertanyaannya siapa yang menunjukkan jalan itu? Padahal mereka tidak bawa tadi Waze, Google Map, dan kompas, dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Allahu nurus samawati wal. Allah lah yang berikan cahaya, petunjuk itu kepada bangau supaya imigrasinya tidak salah alamat. Salah alamat bukan bangau tapi penyanyi. Apa lagu baheula. Ini Bapak Ibu sekalian ya, Masya Allah. Bahkan saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu kalau tidak salah, ini dalam kitab Mausu'ah fil Asmaul Husna, ada 5 jilid yang ditulis oleh Dr. Latif An-Nablusi. Jadi beliau mengatakan, ibu bapak sekalian, di Australia itu ada kadal pemakan bangkai. Tapi setiap makan bangkai, dia harus makan beberapa pucuk daun yang ada di daerah itu. Ya, jadi setelah makan bangkai, dia makan pucuk-pucuk dedaunan yang ada di sana. Kemudian diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan di sana, si kadal-kadal itu Bapak Ibu sekalian dijauhkan dari dedaunan itu. Mereka cuma hanya makan bangkai saja. Jadi kalau bahasa kita mah bangkai itu makan menu utamanya, kalau pucuk itu apanya? Dessertnya gitu ya, cuci mulut gitu. Itu dijauhkan Bapak Ibu sekalian. Dan keesokan harinya kadal-kadal itu mati. Kadal-kadal itu mati. Ilmuwan berkesimpulan, kadal ini memakan pucuk-pucuk dedaunan untuk menjadi penawar racun yang ada di dalam bangkai yang mereka makan. Dari mana tahunya Bu? Apakah mereka masuk IPB gitu? Yang ahli gizi dan biologi tidak. Tapi kenapa? Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kadal-kadal itu untuk memakan dedaunan setelah memakan bangkai. Ya. Padahal kan tidak punya otak Bapak Ibu ya. Tidak sekuliah juga dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kadal itu makan bangkai, kemudian pucuk. Sama seperti ibu setelah bakso makan teh manis loh. Gitu. Penawar ya Bu. Kata penawar ladanya Bu, bukan penawar racun. Gitu. Nah ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Makanya kalau seseorang betul-betul menafakuri tentang apa yang ada di langit dan di bumi ini,
pasti akan sampai kepada hidayah, ya kan? Karena betapa teraturnya, betapa betapa jelasnya kehidupan ini ada yang mengaturnya, ya kan? Tidak terjadi begitu saja dan tidak terjadi tanpa perawatan itu. Makanya ada kitab 3 jilid, saya di rumah ada itu. Jadi ilmuwan-ilmuwan barat yang menemukan hidayah setelah mereka betul-betul menggali keanekaragaman tentang kehidupan yang ada di bumi. Di bumi kesimpulan mereka adalah bahwa kehidupan ini ada yang urus, ada yang ngatur itu. Nah ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Allah memberikan petunjuk. Bapak Ibu kalau kita ingin bertahan hidup kita harus makan. Itu dari mana Bapak Ibu? Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Itu petunjuk dari Allah. Kalau kita sehat harus olahraga dan lain sebagainya. Itu petunjuk dari siapa? Dari Allah. Ilmu-ilmu itu yang Allah hadirkan sebagai petunjuk kepada kita agar kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Begitu. Artinya tidak hanya manusia yang Allah berikan petunjuk, tetapi seluruh manusia, seluruh yang ada di langit dan di bumi ini Allah kasih petunjuk. Bagaimana misalnya Bapak Ibu sekalian, upil apa namanya di daun itu biar bisa berkembang biak, pohon itu apa namanya? Biar pohon itu bisa berkembang biak, nanti ada serangga nih kan, yang apa tuh serbuk sari, gitu. Dia cara menjelaskan, tapi begitu kan? Betul kan, Dad? Nah begitu. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ismullahi An-Nur, nama Allah An-Nur, ya, itu menjelaskan annallaha masdarus nurus samawati wal ardh. Nama Allah An-Nur itu menunjukkan Allah lah sumber cahaya di langit dan di bumi. Susi. Wa annahu bidunillah, dan sesungguhnya tanpa Allah alam semesta ini kulluhu dhulumah hissiyah wa ma'nawiyah. Artinya kalau tanpa Allah kehidupan di alam semesta ini akan gelap baik secara hissi maupun maknawi, ya. Baik gelap secara fisik maupun secara maknawi itu, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, misalnya matahari itu Bu ada cahayanya, sumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ibu menyalakan lilin itu bercahaya, Bu. Sumbernya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya akal, itu cahaya kan akal itu dari siapa? Nah, ini akal itu namanya Bu nurun ma'nawi, cahaya ma'nawi. Kalau api cahaya di tangan saya udah begini Bu, apa itu namanya? Berminta uang. Ini indrawi ya Bu ya. Kalau matahari itu bercahayanya indrawi, kalau pikiran kita ada otak cahaya, siapa yang ngasihnya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hidup ini tanpa Allah, secara hissi tidak ada cahaya, maknawi pun tidak ada cahaya. Itulah yang disebut dengan Allahu nurus samawati wal ardh. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dengan demikian, cahaya itu ada dua. Cahaya itu ada dua. Pertama, mahsusun bi'ainil basar, yang bisa terlihat oleh mata. Nah ini, yang bisa terlihat oleh mata. Yang bisa terlihat oleh mata. Ibu kelihatan nggak apa di sini ada pepohonan, Bu, ada mobil kelihatan? Karena ada bersumber dari mana? Dari matahari kan? Siapa yang ngasihnya? Nah ini namanya Bu, namanya cahaya apa tadi? Hissi, ya. Sehingga kita bisa melihat. Apa yang menyebabkan kita bisa melihat?
cahaya, bukan mata. Karena seindah apapun kelopak mata kita, kornea kita, pupilnya, kalau tidak ada cahaya bisa melihat tidak? Tidak bisa melihat. Ya, paham ya Bu ya? Baik. Jadi yang disebut dengan cahaya mahsusun bil ainil basar itu cahaya yang bisa terlihat oleh mata, sehingga dengan cahaya ini mata bisa melihat segala hal. Namun yang kedua ada cahaya yang maqulun bi ainil basirah. Ada cahaya yang bisa terasa oleh basirah. Baik, saya ulang lagi ya. Ada cahaya yang bisa terasa oleh basirah. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihat itu dengan dua alat. Dengan mata dan dengan hati. Mata namanya basor, hati namanya basiroh. Paham Bapak Ibu sekalian? Baik, saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Kalau bisa melihat dengan mata namanya apa? Basor. Kalau bisa melihat dengan mata hati namanya, makanya ini disebut dengan mata hati. Dalam bahasa Arab disebut dengan basiroh. Ya, beda Bapak Ibu sekalian? Saya ulang kembali karena di sini harus paham dulu karena di sini nanti dari sini kita akan dalamkan bahasan kita. Bisa melihat dengan mata ini namanya apa? Basor. Bisa melihat dengan hati namanya basirah. Ada loh Bapak Ibu orang yang matanya melihat tapi hatinya buta itu ada. Sehingga dia tidak tahu mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana halal, mana nyata. Ini kayak abis heula tuh ini mendahului mana halal, mana kenapa tidak bisa membedakan? Karena mereka punya basor tapi tidak punya basiroh. Sebaliknya ada nggak Bu? Orang yang ininya buta tapi hatinya bisa melihat? Banyak. Ibu bapak pilih yang mana? Hawakwai kan? Mudah-mudahan kita bisa melihat dengan basar dan basir. Betapa banyak orang-orang yang dia bisa melihat dengan basar, dengan mata, tapi tidak bisa melihat dengan basirah, dengan mata hatinya. Sehingga tadi itu tidak tahu mana apa, mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana hak, mana orang nggak ngerti itu. Ada nggak orang yang saat ini ibu bapak sekalian itu mengerjakan yang haram? Di antaranya masalahnya apa? Karena dia tidak bisa melihat dengan hati bahwa sesuatu itu haram. Dia matanya sehat tapi hatinya buta. Ya. Saya ulang lagi Bu, saya ulang lagi ya, mohon maaf. Saya ulang lagi. Bisa melihat dengan mata namanya basar, melihat dengan hati namanya basir. Ada enggak sesuatu yang bisa dilihat oleh basiroh tapi tidak bisa dilihat oleh mata? Hanya contoh begini Bapak Ibu sekalian ya. Contoh Bapak Ibu. Contoh al-amru wan nahyu. Perintah dan larangan. Kalau kita punya basiroh di setiap perintah Allah, kita pasti melihat banyak kebaikan. Dan setiap larangan pasti banyak melihat keburukan. Itu kira-kira perlu basor, perlu basiroh. Saya ulang Bu. Kan Allah itu tidak mungkin memerintah kecuali pasti sedang menyiapkan banyak kebaikan dan tidak mungkin melarang kecuali pasti sedang menunjukkan banyak keburukan. Ya Bu ya. Kalau kita ingin melihat banyak kebaikan dari satu perintah, memerlukan mata atau hati. Betul Bu? Contoh, kita sedang ngaji seperti ini, mata kita menangkap apa? Bu, mata kita menangkap apa?
Ustadz yang lagi tunduk, ya Bu. Jamaah yang sebentar lagi tibra, kan begitu? Iya enggak? Tapi kalau hati melihat apa? Ayo Bu. So, kalau mata kita ketika ngaji ini kita melihat apa Bu? Kita ngelihat apa-apa ya selain yang jamaah, karpet hijau, Ustadz, anu tos, apa gimana? Nah, gitu kan? Tapi kalau kita dengan basirah, dengan mata hati, Bapak Ibu melihat apa di sini? Kata Nabi pasti melihat lima, kata Nabi itu. Satu, fa'anjalallahu sakin. Hadis Muslim ya. Allah sedang turunkan sakinah. Yang kedua, wa ghasiyatuhur rahmah. Allah sedang cucurkan rahmat. Ibu tidak bisa, Ustaz, mana rahmat? Nggak bisa. Karena bukan oleh mata ini, tapi oleh mata hati. Yang ketiga, wa khawfatil malaikah. Malaikat sedang menaungi kita, kata Nabi. So, kelihatan tuh malaikat dan tidak memerlukan mata ini, tapi mata hati. Paham ya? Kemudian yang keempat, kata Nabi, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah sedang membangga-banggakan kita di penduduk langitnya. Itu hadis Muslim. Dan yang kelimanya, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah semakin mudahkan kita ke surga. Kalau kita punya mata hati kita bisa melihat Bapak Ibu sedang melihat lima hal ini dalam ngaji begini. Betul? Tapi kalau kita tidak punya mata hati, cuma hanya bisa punya mata ini saja, apa yang Bapak Ibu lihat? Ramai itu? Ramai. Iya. Ya kan? Itu Ustaz. Tapi kalau kita punya mata hati, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat Allah sedang menderaskan rahmat, sedang cucurkan kasih sayang, malaikat sedang menaungi. Kan kata Rasulullah, wa dzakarallahu fi man 'indah. Allah sedang banggakan kita di penduduk. Dan terakhir, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Allah sedang dekatkan kita ke pintu. Kita ini Bapak Ibu sedang mendekat terus ke pintu surga itu. Itu Nabi yang menyampaikan, ya kan? Makanya kalau Bapak dan Ibu punya basirah, kira-kira senang ibadah enggak? Kenapa senang? Karena kita melihat berjuta kebaikan sedang Allah berikan. Betul tidak? Masya Allah. Namun kalau kita tidak punya basirah, senang ibadah? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dilihat oleh mata ini. Nah, ibadah. Kayak gini-gini aja kan? Tapi di sini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sedang sakit, kemudian punya mata hati. Ada kebaikan apa yang bisa kita lihat? Kalau kita punya mata hati basirah namanya. Hmm? Ya kan? Coba Bapak Ibu sekalian, kita sedang sakit tapi punya mata hati basirah. Bapak Ibu sedang melihat ada kebaikan enggak dalam sakit kita? Kebaikan pertama apa? Allah sedang bersihkan dosa-dosa kita. Hadis Muslim. Kebaikan keduanya apa? Allah sedang deraskan pahala. Az-Zumar ayat 10. Maka orang yang sedang sakit saja, Bu, itu akan bahagia karena dia sedang melihat dua kebaikan, kata Syekh Al-Aini. Allah sedang bersihkan dosa-dosanya dan sedang deraskan pahalanya. Tapi kalau kita tidak punya basirah, tidak punya mata hati, ketika sakit rudet tidak? Rudet. Ke ayah nyungguhan, ke ayah datang ngejenguk bari bawa jeruk. Ya, makan tidak enak ya Bu ya. Betul? Nah, ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada mata, ada cahaya yang bisa kita lihat oleh mata, ada cahaya yang bisa kita lihat oleh hati. Oleh mata namanya basar, oleh hati namanya basirah. Baik. Paham Bapak Ibu sekalian? Baik. Contoh Ibu Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Contoh, Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah digoda. Ya, Bu, pernah digoda. Dan Al-Quran menggambarkan dua-duanya punya keinginan yang sama. Robbat anhu wa robbat. Robbat anhu wa robbat. Dua-duanya punya keinginan yang sama. Digoda, dirayu, diancam, dan dipaksa. Bayangkan sama sekali. Digoda dengan pakaian yang sangat menggoda, dirayu. Oh ya, ada Kalau kamu mengikuti keinginanku, aku jadikan kau pejabat di Mesir. Diancam, kalau kamu tidak mau, aku jebloskan kamu ke penjara. Bahkan dipaksa ya, sampai bajunya robek. Sebelah mana robeknya? Di belakang. Gitu. Kalau laki-laki sekarang di belakang, di depan. Yang seudon. Ya. Kalau sama itu. Ini seudon. Bisa ke laki-laki sekarang. Dan dua-duanya punya keinginan. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apakah Yusuf melakukan hal itu? Kenapa tidak? Hah? Bapak Ibu sekalian, Yusuf melakukan? Kalau mau di tempat tertutup, tidak ada yang tahu dan dia bebas saja, dia mengikuti keinginannya akan jadi. Kalau menolak akan dibebaskan. Yusuf tidak mau. Karena Yusuf punya mata hati, ya kan? Dia mengatakan apa, Bu? Ma'adallah, aku berlindung kepada, karena dia merasakan Allah sedang melihat dan mengawasi. Itu hebatnya kalau kita punya apa? Basirah. Makanya boleh berbuat maksiat? Boleh, boleh silakan. Tapi kata Hasan Al-Basri, cari tempat yang Allah tidak lihat. Mau di mana, di mana, weh. Duka atau duka di mana? Nggak tahu. Makanya nggak mungkin orang itu mudah berbuat kemaksiatan kalau dia punya apa tadi? Basirah, mata hati. Makanya kata Yusuf, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Mana mungkin aku berbuat maksiat sementara Allah sedang melihat. Yusuf itu punya mata hati. Kalau dia melakukan perbuatan itu akan digantung, akan dibunuh, itu tidak. Yusuf lihat semuanya itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa banyak kemaksiatan terjadi saat ini? Betapa banyak orang yang punya bisa melihat dengan mata, tetapi tidak bisa melihat dengan itu. Masalahnya apa? Makanya salah satu teori dari para ulama, bagaimana cara menghentikan banyak kemaksiatan di kehidupan ini, tumbuhkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mudah berbuat kemaksiatan? Orang yang lemah perasaannya diawasi oleh Allah. Sah Bapak Ibu, kita sedang dipencerong. Apa pencerong itu, Ustaz? Sedang dilihat, diawasi dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berani nggak berbuat kemaksiatan? Akan berani. Itu tidak. Masya Allah. Makanya kenapa banyak kemaksiatan terjadi? Ini masalah keimanan. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang merasa tidak diawasi karena ininya apa? Tadi apa? Buta mata, buta mata hatinya. Dulu saya pernah sampaikan kepada ibu bapak sekalian, kenapa ikan mudah kepancing? Kenapa ikan mudah kepancing? Hmm? Karena melihatnya tidak utuh, yang dia lihat cuma cacing dan dia tidak tahu ada kail di balik cacing. Kalau ikan ada tahu ada kail di balik cacing, kira-kira mudah nggak? Nggak tahu. Kan, kenapa tikus mudah keperangkap? Karena yang dia lihat cuma umpan dan dia tidak bisa strike apa strike bahasa Indonesia nyata perangkap dengan lihat itu strike. Ya. Contoh kenapa misalnya ada yang selingkuh Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena dia cuma melihat ada orang lain yang selain pasangannya yang lebih
Baik, dia tidak melihat Bu, dari selingkuh ini hancur rumah tangganya, hancur anak-anaknya, hancur masa depan kebahagiaannya, hancur akhi, hancur semuanya kan. Dia lihat itu tidak? Tidak. Makanya kalau orang punya basar, punya basirah, nggak mungkin melakukan sebuah kemaksiatan gitu ya. Paham Bapak Ibu sekalian? Makanya Ibu dan Bapak, inilah cahaya yang kita perlukan. Oke, saya tanya Bapak dan Ibu. Saya tanya dulu ya sebelum kita masuk ke materinya. Kalau untuk mata, cahaya kita perlukan dari mana? Kalau untuk mata, cahaya kita perlukan bersumber dari mana? Dari api kan? Betul? Bisa dari matahari, bisa dari api, bisa dari kahroba. Kahroba itu listrik. Betul? Kalau dari untuk hati, cahaya ini kita perlukan dari mana? Dapatkan. Saya ulang lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini karena ibu-ibu kayak kekurangan cahaya di bumi. Cahaya. Untuk melihat dengan mata, kita membutuhkan cahaya. Cahaya ini bersumber dari mana? Bisa dari matahari, bisa dari api, bisa dari kahrobai, listrik. Untuk melihat dengan hati, kita butuh cahaya. Sehingga kita bisa membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana hak, mana. Itu kita bisa membedakan. Cahaya itu bersumber dari mana? Imanun apa imanun? Bapak Ibu, saya tanya, kalau kita punya cahaya di hati ini, kita merasa sendirian nggak hidup ini, Bu? Enggak kan? Kata Allah, la tahzaninallah ma'ana. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Malaikat Allah terus berbondong-bondong turun untuk mengurus semua kehidupan kita. Lalu kenapa kita merasa sendirian juga? Karena kita tidak punya apa tadi? Hati yang melihat, Bu, bahwa ada Allah yang bersama kita, ada malaikat-malaikat Allah yang terus turun untuk mengurus semua keperluan kita. Makanya kalau orang punya mata hati merasa sendirian tidak? Tidak, ramai hidupnya itu. Ada Allah yang terus bersamanya, ada malaikat-malaikat Allah yang terus mengurus semua keperluannya itu. Walaupun sendirian, tetapi tidak merasa sendiri. Betul kan? Karena dia memang tidak pernah sendirian. Ada siapa? Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Ada orang ustaz, itu sebatang kara, Allah itu sebatang kara. Dia menghina Allah tidak? Menghina. Kenapa menghina? Karena Allah tidak dianggap. Ibu sakit ya kalau tidak dianggap? Wah, paham banget. Pengalaman ya Bu ya. Bagaimana sakit ketika tidak di ada Allah loh. Lalu kenapa kita merasa sendirian? Bahkan di surah Ar-Rahman itu kan Allah sampaikan apa Bapak Ibu? Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Betul? Setiap hari Allah ada dalam kesibukan. Kesibukan apa? Untuk mengurus semua urusan kita. Sibuk menemani kita, sibuk mengijabah doa-doa kita, sibuk menyiapkan semua kebutuhan kita, sibuk merawat kita di siang dan malam. Sampai Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk karena Allah terus sibuk mengurus kita. Lalu kenapa kita mengatakan aku sebatang kara? Coba. Ini menghina tidak? Menghina Allah. Karena Allah dianggap tidak. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita punya basirah, punya ketajaman mata hati, sehingga kita tidak akan pernah merasa sendirian. Karena kita melihat ada Allah yang senantiasa membersamai kita dan tidak pernah meninggalkan. Ada malaikat-malaikat Allah yang terus mengurus dan merawat semua urusan dan keperluan kita. Setuju tidak? Orang yang punya mata hati mudah tak berbuat kemaksiatan? Tidak mudah. Kenapa? Karena dia merasa Allah sedang melihat, mengawasi, ya, memantau dan lain seterusnya.
Kalau orang punya basiro, senang nggak berbuat kebaikan? Kenapa senang? Karena dia akan melihat banyak kebaikan yang dia lihat oleh hati yang tidak bisa dilihat oleh contoh. Tentang konsep ihsan misalnya. Tentang konsep ihsan. Apa kata Nabi? Apa itu ihsan? Hah? Anta budallah ka'annaka tarah. Fa'illam tarahu fa'innahu yaraka. Coba saya ulang ibu-ibu. Apa itu ihsan, Bu? Bukan batagor, awas. Ada kan batagor? Kan ada konsep kita enak-enakan dari ibu. Yang paling enak di Bandung atau di Cimahi, Bu? Tuh kan diperpanjang bahas batagor. Kan iman sudah jelas, Islam sudah jelas. Kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Apa itu ihsan? Antak budallah ka'annaka tarah. Fa in lam yarauka fa innahu fa in lam tarahu takun tarahu fa innahu yarauka. Ya kan? Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau itu kira-kira memerlukan mata atau memerlukan hati untuk melihat Allah. Bukan mata, Ustaz, mana? Bukan begitu. Ini. Betul tidak? Makanya setiap ibadah harus merasa Allah sedang. Itu ihsan nama. Untuk apa? Untuk terus memperbaiki ibadah kita. Karena diawasi oleh contoh. Ketika kita sholat sendirian, apa yang kita baca? Ketika sholat sendirian, apa yang kita baca? Paling kulhu. Ya kan? Rakaat kedua, mertua ikut jadi makmum. Kira-kira di rakaat kedua ibu baca apa? Boys. Langsung kata Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ya kan? Kenapa ada perbedaan, Pak? Karena yang kedua itu kita merasa ada yang mengawasi. Orang yang sangat kita hormati yaitu mertua. Oleh mertua saja ada perbaikan dalam ibadah kita. Apa rasanya kalau kita sedang ibadah dilihat oleh Allah. oleh Allah sekali. Ini meliku-liku ganjelan, Pak. Makanya siapa pencuri sholat itu, Ustaz? Kan sholat itu, Bu, bisa kita yang nyuri, bisa kita yang dicuri itu. Nabi sendiri yang menyampaikan. Jadi sholat itu bisa kita yang mencuri sholat kita, atau kita merasa kecurian. Bisa kita yang mencuri, bisa kita yang dicuri sholat kita. Siapa yang mencuri sholat, kata Nabi? Orang yang tidak tumaninah sholatnya. Kan kata Nabi, coba Bapak lihat di hadis-hadis yang banyak. Rukulah dengan tumanina, sujudlah dengan tumanina. Gitu. Yang disebut tumanina kan Bapak Ibu sudah paham kan? Makanya orang-orang yang likung-likung gak jalan Bapak Ibu sekalian. Mentang-mentang sudah hijrah senior bisa sekian detik sholatnya. Ya. Itu orang yang mencuri. Ibu-ibu itu mau sholat itu bukan oleh adzan, tapi oleh iklan di TV itu. Sedang nonton sinetron, ada iklan, buru-buru sholat. Habis sholat iklan cat beres, alhamdulillah dekat tinggal. Iya enggak? Dia adalah pencuri sholat. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak tumaninah. Yang kedua, ikhtilas syaitan. Sholat kita dicuri oleh syaitan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara setan mencuri sholat kita? Itu lewat iltifat. Lewat iltifat. Bisa iltifatul basar, bisa iltifatul qalb. Kalau Bapak Ibu sholat, luar lihat mata teh kedentukan dia. Sholat kita sudah dicuri setan nih. Dia jam tangan, ya, dia cak-cak, dia kali grafi, Bu ya.
Kita lagi sholat pun di masjid, baca kaligrafi, sampai salam, teka baca. Kita makanya kalau mau sejadah, mau karpet, jangan banyak yang menyibukkan mata. Nabi saja itu memerintah kepada Aisyah, ya Aisyah, amilti kiromaki. Wahai Aisyah, cabut gordengmu. Kenapa? Karena Aisyah pernah menyimpan gordeng yang pakai gambar di tempat sholat Nabi. Sampai-sampai kata Nabi, karena gambar itu menyibukkan pandangan. Maka pastikan di tempat sholat kita tidak banyak hal yang menyibukkan pandangan. Ia menggerabu, beli sejadah, sehingga ular tangga kan buat dia diperhatikan sejadah teh. Ya kan nyambungnya ke mana? Kalau bisa sejadah jangan banyak gambar, polos saja itu. Menyibukkan mata. Nabi saja menyuruh Aisyah untuk di apa? Singkirkan. Malah kita mah banyak beli sejadah yang banyak kaligrafinya, kayak gambar SpongeBob, wah segala ayat. Boleh tidak? Tidak boleh. Karena pasti akan menyibukkan mata, dan kalau mata sudah sibuk, tanda sholat kita sudah dicuri itu oleh syaitan. Makanya kayak polos gini tuh Bu, di dinding, nggak ada gambar apapun, ya kan? Kita mau sholat di belakang orang yang pakai baju dagadu aja banyak tulisan kan, ini tulisannya bodor, seri, boleh tidak? Tidak boleh kan? Itu kajian para ulama terkait dengan sholat khusyuk. Ya. Kan sholat itu khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, khusyuk sudah. Itu ada tuntunan nabinya begitu. Ya, ini gerabu, aduh lagi sholat ya Bu, lagi gagaro ya Bu ya. Dilihat kuku teh Bu, sekian. Tandanya berarti sholat kita sudah ikhtilas, sudah dicuri oleh. Maka banyaknya gerakan mata ketika sholat, tanda setan sudah mencuri sholat kita. Makanya kata para sahabat Rasulullah, ketika kita sholat, maka lepaskan pandangan kita fi asari sujud, ke tempat sujud. Tidak boleh kemana-mana. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ke tanah suci, sholat di dekat Ka'bah dan melihat Ka'bah, pandangan kita ke Ka'bah atau ke tempat sujud? Ayo, coba Bapak Ibu sekalian. Nanti kan suatu saat, insya Allah kita kan ke tanah suci lagi ya Bu, dan kita sholat di lantai dasar. Pandangan kita ketika sholat itu ke Ka'bah atau ke tempat sujud? Tempat sujud, walaupun ada Ka'bah. Dia ke Ka'bah, sabar meter ya. Ya, apalagi di masjid-masjid seperti ini, jangan pernah kita pandangkan mata ke tempat-tempat yang tidak diperlukan, karena yang dibolehkan dan diizinkan oleh para ahli fikih adalah tempat sujud saja. Yang kedua, memang mata kita tidak iltifat, tidak kaditukan dia. Tetapi hati itu bisa diiltifat oleh syaitan. Memang mata ke tempat sujud, tapi hati kaditukan dia jarang banget. Ya. Ke suami yang tak akan pulang 2 bulan, ya, ke token listrik yang sudah habis, ke tabung gas yang sudah kosong, ke beras yang sudah tiba-tiba ngulang, lagi sholat dan boleh dah hati kada tuka dia kan, nangis segera boleh. Tangisan itu kan kita pernah bahas, tangisan dalam sholat itu ada 2. Pertama tangisan karena khusyuk, kedua tangisan karena kita ingat banyak. Oh iya, tangisan gara-gara khusyuk itu dibolehkan. Tapi tangisan gara-gara ingat banyak masalah dalam sholat, itu tanda sholat kita sudah dicuri oleh syaitan. Ibu sering menangis dalam sholat, kebanyakan gara-gara khusyuk atau gara-gara ingat banyak masalah? Nah, Ustaz tadi Abi
tahajud ngabuk bisa kunaon ibu kaca roge khusyuk bukan itu sholatnya sudah dicuri. Paham ya Bu ya? Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat diperlukan kita punya basiroh, mata, hati. Sebagaimana kita perlu mata ini untuk bisa melihat, maka seperti itulah kita pun butuh hati untuk bisa melihat. Ya, setuju Bapak Ibu sekalian? Kalau kita Bapak Ibu buta mata, mungkin kita akan celaka di dunia. Tapi kalau sudah buta hati, celakanya tidak hanya dunia loh, tapi akhirat. Betul? Masya Allah. Baik. Kita lanjut Ibu Bapak sekalian. Kita lihat Ibu dan Bapak di surah Al-Maidah ayat 16. Ya Bu ya. Di surat berapa? Al-Maidah ayat 16. Ada yang bisa bacakan terjemahnya silakan. Karena di saya tidak ada terjemah dan ini tidak bisa ditampilkan di dinding. Hmm. Baik. Cukup ya Teh Dina, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Di sini Bapak Ibu Allah bicara cahaya. Cahaya dan cahaya itu bernama hidayah, ya Bu ya. Dan hidayah itu bisa kita dapatkan dari kitabul mubin dari Al-Qur'an. Jadi sekali lagi saya tanya Bapak Ibu, hati kita butuh cahaya. Cahayanya bernama hidayah, betul? Dan hidayah ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari Al-Qur'an. Maka orang kalau bersama Al-Qur'an, maka hatinya itu punya cahaya loh, ya. Hatinya punya cahaya. Maka kita lihat hati yang dicahayai oleh Al-Qur'an. Kita lihat di 1, 2, 3. Lihat ini. Fa in ma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadilu wala yashqa. Jadi kalau orang sudah punya cahaya di hatinya, fala yadilu, dia tidak mungkin tersesat, wala yashqa, dan tidak mungkin mende, menderita. Itu Allah sampaikan di surat Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 16 dan Toha 1, 2, 3. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, Allah itu memberi cahaya untuk hati. Cahaya itu bernama hidayah. Dan bisa kita temukan hidayah itu di mana? Di Al-Quran. Maka orang yang sudah hidup bersama Al-Quran, dia sudah punya cahaya untuk hatinya. Sehingga dia tidak akan yadilu wala yashko, tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Saya tanya Bapak Ibu, kadang hidup kita salah? Kadang hidup kita salah? Kadang kita menderita? Itu tanda apa? Satu, gara-gara hidup kita tidak dituntun oleh Al-Quran. Betul tidak? Sok silakan bangun rumah tangga, bangun bisnis, bangun ekonomi tanpa Al-Quran. Kira-kira akan banyak salahnya tidak? Dan kalau sudah salah kira-kira menderita tidak? Karena masalah itu datang dari kesalahan. Kalau orang banyak salah pasti banyak masalah hidupnya itu. Betul? Salatku. Kalau orang banyak salah pasti banyak masalah itu. Dari mana datangnya masalah? Dari kesalahan. Jadi kalau orang banyak salah pasti banyak masalah. Bagaimana supaya kita tidak banyak masalah? Jangan banyak salah. Karena setiap orang yang salah pasti banyak
Apakah ibu sekarang sedang banyak masalah? Itu tanda banyak. Kan begitu, Bapak sekalian ya. Makanya kita lihat di surat Yasin, bisa Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan Al-Qur'an yang, ayo terjemahnya apa Hakim itu? Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa arti Hakim? Kalau kita lihat terjemah itu bijaksana ya. Penuh Hakim itu artinya adalah benar. Benar. Secara bahasa Arab ya hakim itu artinya benar. Makanya hakim adalah orang yang harus mengambil kebenaran dari dua orang yang sedang sengketa. Makanya kalau kita butuh ada masalah, maka kita pergi ke pengadilan karena di sana ada hakim yang akan bisa menjelaskan dari dua orang yang sedang bersengketa. Maka Al-Qur'anul Hakim, Al-Qur'an yang benar. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Artinya adalah kalau ingin hidup kita sudah mulai benar, maka harus sudah mulai bersama Al-Quran. Ya. Dan hidup yang tidak bersama Al-Quran pasti banyak salahnya. Dan kalau orang sudah banyak masalah, pasti akan banyak masalah. Berarti kesimpulannya, banyak masalah hidup kita gara-gara jauh dari, nah gitu kesimpulan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Nah pertanyaan saya kepada Ibu Bapak, dari 114 surat dalam Al-Quran, sudah berapa surat yang sudah kita pahami? Tuh, triple saja. Dari 30 juz, sudah berapa juz yang sudah kita pahami? Jadi kira-kira hidup kita sudah benar nggak sesuai dengan Al-Quran? Jangankan jadi petunjuk, ngerti wae belum. Jadi wajar kan kalau masih banyak masalah? Tuh ya. Kan Al-Quran itu petunjuk kehidupan untuk bahagia dunia dan akhirat. Allah sampaikan, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, ya kan? Jadi kalau ingin bahagia, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Dan kebahagiaannya tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Ibu, bisa tidak Al-Quran jadi petunjuk kalau belum dipahami? Bisa tidak? Jadi petunjuk kalau belum dipahami? Mungkin nggak sesuatu itu bisa jadi petunjuk kalau kita nggak paham? Nggak mungkin. Makanya Al-Quran bukan sekedar dibaca dan dihafal, tapi pahami agar dia jadi petunjuk. Setuju tidak? Nah pertanyaannya, sudah berapa surat yang dipahami? Acan Ustaz. Jadi sebetulnya kita sudah paham belum Al-Quran? Belum kan? Kapan jadi petunjuknya? Makanya wajar nggak hidup kita banyak salah. Bikin bestie salah, gitu ya. Rumah tangga kadang banyak salah. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, seluruh masalah hidup kita saat ini gara-gara gara-gara tidak bersama cahaya. Cahaya itu ditemukan dari mana? Al-Quran. Paham Bapak Ibu sekalian? Lanjut Bapak dan Ibu ya. Allahu nur. Allah itu cahaya. Alladzi yunawwirul wujud, yang mencahayai alam semesta dengan matahari dan bintang. Wa yunawwirul arwah, dan mencahayai hati bil iman. Dengan apa? Dengan iman, wal amalus soleh, dan dengan amal soleh. Saya simpulkan kepada ibu dan bapak sekalian, bukan ya Bu ya, untuk melihat alam semesta ini kita butuh cahaya dari mana? Dari mana? Dari matahari. Betul? Untuk melihat baik buruk, salah benar, halal, haram, hak,
batil. Kita butuh cahaya di hati. Yang datangnya dari mana tadi? Dari hidayah ya Bu ya, dari iman. Dari mana? Dari iman dan amal soleh. Silakan Bapak dan Ibu kembali ke surat Al-Anfal ayat 29. Kita akan bahas cahaya-cahaya dari mana yang harus kita dapatkan untuk bisa mencahayai hati kita, agar kita bisa melihat hidup ini mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Al-Anfal ayat 29. Sudah Bapak Ibu? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Apa arti furqan? Pembeda. Kenapa bisa membedakan? Kenapa Bapak Ibu bisa membedakan? Ya goreng, ya bagus, ya cantik, ya buntut. Kenapa bisa membedakan? Karena bisa melihat. Kalau orang tidak bisa melihat, bisa membedakan tidak? Kenapa kita bisa melihat? Karena ada cahaya. Oke? Nah, di surat ini Bu, kira-kira cahaya yang membuat kita bisa membedakan mana benar, mana baik, mana salah, mana ini, apa cahaya di sini? Dari mana datangnya? Coba lihat. Coba lihat Al-Anfalnya. Ini seharusnya memang di shoot ya materi kita. Cuma ini lagi tidak ada alat ya Ustaz ya. Katanya Ibu, Allah akan memberikan furqan. Apa arti furqan? Pembeda. Kenapa kita bisa membedakan? Karena bisa melihat. Kenapa kita bisa melihat? Karena ada cahaya. Di ayat ini, cahaya apa yang kita dapatkan sehingga kita bisa melihat dan bisa membedakan? Dari mana datangnya? Kan kalau untuk mata dari matahari, kalau untuk ayat ini datang ke hati, dari mana datangnya? Dari iman dan ketakwaan. Makanya lihat Bapak dan Ibu, orang yang menjaga imannya dan menjaga ketaatannya, ketakwaannya, Bu, mudah banget membedakan mana benar, mana salah, mana halal, mana haram, mana hak, mana jujur, mana bohong, itu bisa. So, Ibu perkuat iman, nanti tajam lebih firasatnya itu, kata Rasul. Sampai-sampai kita bisa melihat seorang mukmin itu telah berdosa kepada Allah. Dari mana coba Bu? Dari ketajaman firasat kita gara-gara kita memperkuat iman. Kalau ibu imannya diperkuat, nanti ibu bisa lihat suami itu sedang jujur atau sedang bohong. Suami ibu sekarang banyak jujurnya, banyak bohongnya. Itu iman loh Bu. Kebayang hebat ya Ustadz ya. Sampai-sampai kita bisa merasa seseorang telah berdosa kepada Allah kalau ketika kita lihat. Karena firasat seorang mukmin itu makin makin tajam gitu. Ya, Masya Allah. So, sekarang ada nggak Bu orang yang tidak perhatian mana halal mana haram? Makanya lihat, orang yang tidak menjaga iman dan ibadahnya pasti hidupnya banyak masalah itu. Karena dia tidak punya cahaya di mana? Di hati. Betul? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, khawatir nggak menyikapi akhir zaman? Kenapa khawatir? Ya, mau khawatir, kenapa khawatir? Coba. Baik, saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita jalan di tempat yang terang benderang, khawatir tidak?
Bu. Yang biasanya ibu khawatir, takut itu di jalan yang gelap. Oke? Sekarang saya tanya, akhir zaman, Bu, khawatir tidak? Kenapa khawatir? So, kalau kita berjalan di tempat yang terang benderang, khawatir? Tidak. Kalau di tempat yang gelap, koek, Bu. Khawatir ayah saha. Eh, khawatir salah langkah, ti serele, tikus, rum, ti soleh, dan ti terus dijeng. Ini bahasa mana wae? Sekarang kata Nabi, Bu, kan akhir zaman itu seperti potongan-potongan malam gelap gulita. Khawatir tidak? Nggak usah khawatir, kita punya cahaya ini. Betul tidak? Selama kita punya iman dan takwa, nggak usah khawatir di akhir zaman. Kenapa? Karena kita punya cahaya itu. Betul tidak? Cahaya itu dari mana datangnya? Dari iman dan makanya ibu dan bapak, kalau ingin keluarga kita dicahayai, hidup kita dicahayai, perjaga iman dan ketakwaan. Jaga iman dan takwa pasangan, jaga iman dan takwa anak-anak. Senantiasa akan terarah hidupnya karena punya cahaya sehingga bisa membedakan mana benar, mana salah. Coba lihat ke rumah tangga yang tidak terjaga iman dan ketaatannya. Pasti banyak masalah. Betul tidak? Seakan-akan sedang jalan di kegelapan, malah mudah tikus, dijalik, harap. Udah, nggak usah dilanjutkan. Ya, Bu ya. Paham sekarang, Bu? Makanya dekati sumber-sumber cahaya. Al-Quran, iman, ketaatan. Itu sumber-sumber cahaya. Baik. Ini sebetulnya masih panjang, tapi karena waktu ya, insya Allah. Oke. Sekarang Ibu lihat ada sebuah, sebentar. Tuh, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini kata Imam Syafi'i. Terakhir ya, karena waktu kita habis. Ibu, lihat ibu-ibu sekalian. Kalau ada harta yang halal, kita campurkan dengan harta yang haram, ini jadi banyak tidak? Jadi banyak nggak, Bu? Saya ulang, Bu. Kalau kita punya 30% harta yang halal, campur dengan 70% harta yang haram, total jadi berapa? Hah? Jadi berapa, Bu? Kalau kita tidak punya cahaya hati, kita akan mengatakan jadi 100. Betul kan? 70 tambah 30. Itulah kata Imam Syafi'i. Banyak orang yang menduga mencampurkan yang halal pada yang haram memperbanyak. Padahal kata Imam Syafi'i, 30% yang halal dicampur dengan 70% yang haram, itu hasilnya Bu hancur semuanya. Itu kata Imam Syafi'i. Seperti ibu memasukkan jeruk yang busuk 1 ke dalam yang sehat 9. Total berapa? Buruk semuanya, betul nggak? Itu memerlukan memerlukan mata hati. Makanya orang yang punya mata hati tidak akan mungkin mencampurkan yang halal ke dalam yang haram. Kenapa? Karena yang terjadi bukan memperbanyak tapi merusak semuanya. Oke, kesimpulannya ibu bapak sekalian, kesimpulannya Allah lah pemberi cahaya. Untuk alam semesta Allah beri cahaya apa? Matahari. Untuk hati Allah beri cahaya apa? Hidayah. Ya, didapatkan dari mana? Al-Quran. Yang kedua kita juga butuh cahaya bernama iman dan amal soleh. Itulah sumber-sumber cahaya kita untuk mencahayai hati agar mudah membedakan mana benar,
mana salah, mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Semua butuh cahaya. Cahaya itu bersumber dari iman dan ketakwaan, dan itu semuanya kita bisa dapatkan dari Al-Quran. Baik, ini dulu Ibu dan Bapak ya. Mohon izin saya agak banyak dilewat-lewat karena berkaitan dengan waktu yang sudah tidak memadai. Maka Ustadz, saya persilakan untuk membimbing. Kalau ada yang mau ditanyakan dari jamaah, saya persilakan. Siapa yang bertanya? Silakan Bu Neneng. Ya, ya. Khusyuk dalam sholat, mohon maaf, dalam sholat kita meminta apa tadi teh? Menangis gara-gara, oke, betul betul. Baik, satu Ibu Bapak sekalian, nanti harus dibahas tentang terkait dengan apa yang disebut khusyuk dalam sholat dan nantinya. Bagaimana cara kita mempusatkan hati dan pikiran ketika sholat. Maka nanti kita akan mendapatkan panduan dari Imam Al-Qurtubi itu. Saya ingin menjelaskan di sini tapi khawatir waktunya tidak cukup ya teh. Di mana kita harus ta'zimulillah ya. Kemudian kita menghayati bacaan-bacaan, kemudian menghadirkan ar-roja wal khauf, kemudian juga menghadirkan zikrul maut. Itu dibahas tuntas oleh Imam Al-Qurtubi agar pikiran kita tidak kemana-mana. Seperti kita lagi sholat, tetapi sedih gara-gara tadi, ya, misalnya anak-anak belum soleh, ya, atau apa gitu, anak-anak belum ini apa itu khawatir masuknya iltifat, cara setan memalingkan sholat kita. Walaupun sebetulnya tidak ada yang tidak bagus, tetapi ketika tercampur semua itu ke dalam sholat, itu khawatirnya iltifat. Wiswas syaiton kan, wiswas syaiton itu tidak hanya berupa hal buruk, tetapi hal-hal yang baik, tapi kita bawa ke dalam sholat kita, gitu. Maka dan nenek bisa tumpahkan itu semua dalam doa-doa kita kan, dalam doa-doa di sujud terakhir misalnya, atau setelah sholat. Yang kedua, yang pertama itu, jadi ada media-media khusus bagaimana cara kita berkeluh kesah kepada Allah, ya. Nah, itu dijaga dulu sholatnya, pahami apa yang kita baca, hadirkan ta'zimulillah, hadirkan al-khauf wa roja, kata Imam Al-Qurtubi. Baru nanti ada momen-momen lain di mana kita akan curhat segalanya kepada Allah. Bisa di sujud terakhir, bisa setelah sholat. Itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai ketika sholat dari mulai awal, ingat semuanya itu. Ingat misalnya suami yang belum soleh, yang belum naik ke masjid, ingat anak yang belum lulus kuliah, itu khawatirnya dulu itu adalah wiswasul syaitan. Cara setan mengiltifat sholat kita. Karena masalah-masalah dunia ketika kita bawa dalam sholat, ulama sepakat itu semuanya adalah iltifat. Termasuk tadi teh bab kesolehan.
Makanya nanti ada media khusus bagaimana cara kita berkeluh kesah seperti itu. Ya, Teneneng ya. Pertama itu. Yang kedua, Teneneng, ini saya dapat kajian yang luar biasa ya. Jangan dibiasakan ketika kita ibadah meminta dunia. Justru mintalah yang lebih baik daripada dunia, yaitu kebahagiaan akhirat. Contoh, misalnya Teneneng dengan sholat ini mudah-mudahan saya diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan saya mendapatkan rahmat dari Allah. Mulailah belajar untuk tidak minta dunia dalam ibadah kita. Dan belajarlah meminta yang lebih baik daripada dunia. Ya, kenapa? Al-Quran sudah menjanjikan kalau kita fokus akhirat, dunia akan dapat itu. Itu sudah otomatis. Dan lebih kasar lagi Teneneng, orang yang dalam ibadah saja meminta dunia, dia sudah hukum dunia, dia sudah gila dunia. Dalam ibadah saja mintanya adalah rezeki, minta turun berat badan, minta lulus kuliah, minta kerjaan sukses, itu jangan dibiasakan. Ya, mintalah ketika ibadah itu sesuatu yang lebih baik daripada dunia, itu minta akhirat. Karena yang paling kita butuhkan sebetulnya bukan dunia tapi akhirat. Promosi yang kedua, kalau kita fokus akhirat, dunia dapat tidak? Dunia dapat, dunia dapat. Ya. Khawatir, kenapa? Bukan tidak boleh khawatir. Kalau kita terus minta dunia, kita nggak pernah minta akhirat loh. So, Bapak Ibu selama ini, Bapak Ibu lebih sibuk minta dunia, minta akhirat dalam ibadah. Tuh, itu khawatirnya gitu, nenek. Jangan-jangan kita sudah gila, dunia seakan-akan dunia lebih penting dari segalanya. Betul nggak? Yakin, nenek, dengan kaidah tadi, di setiap kebaikan-kebaikan kita, Allah sedang siapkan berjuta kebaikan untuk dunia kita. Tanpa menjadikan fokus perhatian dalam ibadah-ibadah kita. Makanya apa kata Rasul? Kalau Anda minta sama Allah, kata Rasul minta apa coba? Hadis Bukhari. Idza sa'altumullah, kalau Anda minta sama Allah, minta apa kata Nabi? Fas'alul firdaus, mintalah firdaus. Firdaus ini urusan dunia, urusan akhirat. Akhirat. Dan kalau kita sudah fokus akhirat, dunia pasti ngejar gitu tenannya. Dunia itu seperti bayang-bayang katanya, makin kita kejar makin lari. Tapi kalau kita ngejar akhirat, dunia akan mengejar kita, kan begitu. Itu rumus itu. Memang agak tasawuf, tapi seperti itulah rumus. Bagaimana cara kita menyikapi dunia dan akhirat. Kata Allah, Teneneng, Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Jadi di sini itu tidak ada dua hati. Kalau kita fokus dunia, pasti lalai akhirat. Pasti gitu itu manusia itu. Ya, karena Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam satu. Apa ayat itu? Ma ja'alallahu apa ayat itu Ustaz? Fi jawfihi kan? Qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Artinya kita nggak bisa fokus dua-duanya. Nggak ada orang yang fokus dunia, fokus akhirat. Kalau dia fokus akhirat, itu dunia akan melemah. Kalau dia fokus dunia, maka akhirat akan melemah. Nggak bisa dua-duanya. Makanya tidak ada dalil tentang seimbangkan dunia akhirat, tidak ada. Apalagi nilainya tidak seimbang. Yang benar adalah maksimalkan dunia semaksimal mungkin untuk kepentingan. Nah, itu kan begitu rumus dari para ulama kita. Bukan harus seimbang, tapi maksimalkan seluruh potensi kita untuk ngejar dunia, untuk kepentingan akhirat kita. Bukan berarti tinggalkan dunia, nggak ada, itu salah. Karena ada orang yang demi mengejar akhirat tinggalkan dunia. Itu bukan konsep kita, itu konsep tasawuf yang banyak dikritik oleh para ulama. Itu namanya ruhbaniyah, konsep ruhban. Ruhban ini bukan konsep agama kita, tapi agama yang lain. Konsep kita adalah orang yang hebatnya akhirat itu pasti maksimal dunianya untuk mengejar akhirat. Nah, kesimpulannya Neneng adalah bahwa jangan dibiasakan di setiap ibadah kita mengejar dunia. Karena yang lebih penting buat kita adalah
akhirat. Yang kedua, kalau kita sudah fokus kepada akhirat, dunia itu akan ngejar. Dunia itu akan ngejar. Betul tidak? Maka gini teh neneng, ketika ibadah, ya Allah mudah-mudahan aku koridoi. Mudah-mudahan dengan ibadah ini kau semakin ridho sama aku. Semakin layak aku tuh akan mendapatkan syurga. Kalau begini deh, nanti segala kebaikan dunia akan kita dapatkan itu. Betul tidak? Karena kalau orang ngejar dunia, akhirat dapat tidak? Kata Al-Quran, tidak dapat. Ya. Saya sudah mulai belajar itu, teman-teman. Nah ini mah kita saling tahu sobilak saja ya gitu. Kan khawatir seumur hidup ketika ibadah ngejarnya, dia terus. Ibu kenapa sahur, Ustaz, amin kolesterol turun gitu. Ibu kenapa sering tahajudnya supaya glowing, Ustaz? Khawatir kalau terus begitu nanti lupa akhirat. Ya, kita tenang ya. Ustaz, berarti kita tidak boleh minta dunia. Silahkan minta dunia dalam doa-doa kita. Ya kata nenek ya. Tapi harus tetap yakin bahwa akhirat lebih penting daripada dunia. Betul. Penyesalan di akhirat. Kalau kita ngejar dunia, kira-kira nyesal akhiratnya enggak? Karena Al-Quran rumusnya muncul dua. Kalau kita ngejar akhirat, dunia akan kita dapatkan. Kalau kita ngejar akhirat dunia, akhirat tidak akan kita. Kumaha tuh Ustaz, kembali ke rumus awal. Maksimalkan dunia untuk kepentingan. Nah itu tetap ya, kita minta dunia, tetapi di hati kita yang paling penting itu adalah urusan akhirat kita. Dan orang makin fokus akhiratnya, Allah akan makin lancarkan dunia. Itu pasti. Insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Satu lagi, mangga ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Atau cukup Ustaz? Sudah melebihi? Cukup ya? Baik Ibu dan Bapak, saya mohon izin. Tadi tidak dibahas panjang lebar di kajian-kajian akhirnya karena waktu sudah tidak mencukupi. Apa yang ditanyakan oleh Teh Nenek tadi mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kembali berfokus bagaimana cara menyikapi dunia akhirat. Fokus kita adalah akhirat, tetapi perantara kita adalah dunia. Artinya maksimalkan dunia kita semaksimal mungkin untuk kepentingan akhirat kita. Karena Al-Quran di surat Al-Imran itu memberikan penjelasan kepada kita kendaraan yang bisa mengantarkan kita mendapatkan akhirat. Kendaraan itu bernama dunia. Ya, dunia bukan tujuan tapi kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semakin semangat mendekati sumber-sumber cahaya, Bapak Ibu ya, yaitu iman, ketaatan, Al-Quran, agar kita terus mendapatkan petunjuk dalam hidup ini untuk senantiasa terjaga on the track sampai mengantarkan kita pulang ke surga insya Allah. Mari kita tutup sama-sama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada siang hari ini kita mendapatkan